Udah belum? Iya, kita dimasukkan. Oh, boleh ya? Mikrofon kan? Tetap nyalakan mute. Mungkin tunggu dulu itu ya. Asa juga amroji tadi dia. Mana? Oh. Bisa. Kayak Ferdi Sambo. Anu mana Bu? Mana versi Sambo? Oh, mute dulu.
apa atau biasa kan HP mah Juga biasanya barang iya. Ya hijau ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu sekalian. Alhamdulillah, setelah tadi kita beri istirahat ya. Tadi di sesi pertama kita sudah banyak belajar tentang bagaimana filosofi dari kurikulum Merdeka. Banyak ilmu juga yang sudah diperoleh. Dan di sesi selanjutnya kita akan banyak belajar tentang modul aja dan juga RPP. Baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan pematerian dari narasumber hebat kita dari Pak Dr. Sandi Budiawan. Pada yang terhormat, saya persilahkan. Bukan dulu. Langsung. Baik Bapak dan Ibu, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aktivitas kita pada siang hari ini ke arah yang lebih praktis ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kerangka dasar kurikulum Merdeka ya, mulai dari tujuan pendidikan nasional yang nanti dituangkan ke dalam tujuan institusional atau tujuan lembaga, kemudian dituangkan ke dalam tujuan yang lebih operasional di tingkat kelas. Ya, jadi ada kurikulum makro, kurikulum meso, dan kurikulum mikro. Nah hari ini kita akan membahas tentang kurikulum mikro. Mulai dari perencanaan pembelajaran berbentuk silabus yang paling sederhana yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah tadi sudah kita bahas ya alur tujuan pembelajaran, meskipun dalam diskusi tadi muncul ide atau gagasan atau kritik ya, saran dan masukan supaya tidak terlalu panjang prosedurnya menuju ATP gitu. Jadi bagaimana kalau pemerintah menetapkan langsung dari TP-nya saja. Jadi ada TP mata pelajaran, ada TP PASE, dan ada TP elemen. Nah, dari TP yang sudah operasional itulah tinggal diurut berdasarkan perspektif gurunya. Sehingga guru yang mengajar mata pelajaran yang sama, kalau anak yang diajarnya beda, maka ATP-nya akan beda gitu. Karena masing-masing guru dengan melihat anak tadi mungkin anak kebutuhannya akan berbeda ketika belajar. Karena setiap anak punya lintasan belajar yang beda-beda, learning trajectory. Dengan demikian maka urutan TP itu untuk setiap anak atau untuk anak dalam kelas dengan kelas yang lainnya, ATP ini akan berbeda meskipun gurunya sama atau gurunya berbeda mengajar mata pelajaran yang sama. Ya. Nah dengan demikian ide itu sangat bagus ya, tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum Merdeka itu menyederhanakan kurikulum, ya, sehingga bukan menyederhanakan. Kurikulum Merdeka itu tadi sudah kita bahas menyempurnakan kurikulum. Berarti ada yang disempurnakan, diantaranya kompetensi dasar disempurnakan menjadi capaian pembelajaran. Nah, karena ada konsep capaian pembelajaran, maka mulailah dari konsep besar ini gitu. Sementara kalau langsung ke tujuan pembelajaran yang bersifat umum atau goals, tidak diawali dari CP, maka konsep ini menjadi tidak terpakai. Padahal konsep CP ini penting untuk mengcounter atau menyempurnakan konsep kompetensi dasar yang condong kepada empirisisme atau tabula rasa. Sementara capaian pembelajaran tadi condong ke konvergensi ya, sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang tentang pendidikan. Nah dengan demikian maka di kurikulum Merdeka di pemerintah maka CP tetap dipertahankan dan gurulah yang harus membreakdown-nya menjadi TP-TP yang lebih operasional, yaitu TP umum dalam ATP, bahkan menjadi TP-TP yang lebih spesifik dan operasional yang disebut dengan ITP atau indikator tujuan pembelajaran. Oke. Nah kita lanjutkan Bapak dan Ibu ya, bahwa di dalam konvergensi konteks sangat dihargai, fitrah sangat dihargai, berbeda berarti sangat dihargai. Sehingga mengambil langsung sesuatu yang dianggap bagus dari luar tanpa adanya kehati-hatian untuk memfilter, ini ciri-ciri empirisisme, tabula rasa. Padahal kita sudah punya potensi fitrah kodrati. Maka fitrah itu akan membuat kita lebih hati-hati dalam menyaring sesuatu disesuaikan dengan fitrah kita. Anggap saja tadi misalkan ada ide untuk mengambil yang bagus saja dari Al-Khwarizmi misalkan. Atau dari Ibnu Khaldun ya. Belum tentu sesuai dengan konteks alam kita. Belum tentu sesuai dengan dengan anak-anak kita. Artinya tetap kehati-hatian harus ditempuh. Karena ada konteks, ada fitrah berarti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti ada keragaman. Nah sehingga dari keragaman ini maka manusia menjadi lebih hati-hati untuk tetap tunduk pada kemerdekaan orang lainnya. Ya. Sehingga muncullah dalam konvergensi ini di Ki Hajar Dewantara asas trikon. Dalam menyaring teori-teori yang dari luar yang dianggap di sana udah bagus gitu. Disaring dulu oleh filter filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya. Sehingga yang masuk merambah kurikulum kita menjadi sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sehingga kelak Indonesia tetap menjadi Indonesia tetapi hebat gitu. Sesuai dengan fitrahnya teman-teman. Karena fitrah kita dengan fitrah daerah lain akan berbeda. Baik, kita langsung ke arah yang lebih operasional.
KKTP sudah kita dapatkan. Berarti kita bersiap nanti akan digunakan KKTP ini untuk asesmen sumatif. Tetapi sebelum kita melaksanakan asesmen, maka kita harus merencanakan pembelajaran itu. Meskipun pola pikirnya harus berpikir ke jangka panjang. Bahkan sebelum ke perencanaan harus berpikir penilaian terlebih dahulu. Ini namanya backward design. Atau pola pikir yang mundur. Jadi pikirkan tujuannya apa, jangka panjang, profil pelajar Pancasila berarti SKL. Jangka menengah berarti silabus yang sudah ada JP-nya. Jangka pendek berarti ITP, yaitu tujuan jangka pendek atau tujuan harian yang ada di RPP nanti. Jadi panjang, menengah, pendek. Dalam teori of change Patricia Rogers ini disebut dengan output, outcome, impact. Ini namanya berubah. Jadi berubah itu harus tahu jangka panjang, menengah, pendek. Sehingga di kurikulum Merdeka ini dengan Patricia Rogers dalam menyusun tujuan di KUSP sekolah, maka ada tujuan jangka pendek, menengah, panjang itu. Karena memang di teori of change seperti itu Bapak dan Ibu tentang perubahan dari Patricia Rogers tadi. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung ke RPP. Tadi kita sudah mendapatkan rumusan ITP. Kita sudah dapat rumusan ITP. Nah, setelah rumusan ITP selesai, barulah ITP ini akan kita belajarkan kepada siswa supaya nanti siswa mencapai tujuan yang lebih spesifik ini, atau tujuan harian atau objektif. Kalau tujuan umum namanya goals, kalau tujuan khusus namanya objectives. Nah, ini sudah masuk ke objektif, tapi tidak melupakan TP dalam ATP-nya apa gitu. Karena di dalam understanding by design Grand Wijin, di balik kita harus memikirkan tujuan jangka pendek, maka pikirkan juga tujuan jangka panjangnya inline atau tidak. Maka tetap ketika menyusun RPP, kita memikirkan tujuan dalam ATP terlebih dahulu. Menjadi rujukan. Kemudian setelah ada ITP, maka ITP apalagi akan menjadi rujukan kita. Tetapi yang di depan ini bukan RPP Bapak Ibu. Yang di depan adalah dasar untuk menyusun RPP. Sehingga di dalam yang ditampilkan oleh saya ini penuh dengan anak. Bukan dengan materi. Akan penuh dengan anak. Dan dari sinilah guru lanjut ke menyusun RPP. Setelah apa? Setelah tahu data tentang anak gitu. Makanya asesmen awal menjadi penting. Dari asesmen awal setelah selesai baru kita analisis. Nah, hasil analisisnya adalah ini, Bapak dan Ibu. Ya, jadi paling tidak Bapak dan Ibu ketika mau menyusun RPP, Bapak dan Ibu pernah merenung. Ya, bukan menulis, bukan. Mau ditulis silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting pernah merenungkan tentang anak. Sehingga dasar menyusun RPP adalah anak. Bukan lagi materi. Contoh, ketika mau membelajarkan ITP-ITP di atas dengan TP dalam ATP yang sudah disampaikan tadi, maka terbayang oleh guru ya bahwa di kelas itu ada 2 kelompok. Ini adalah saya yang sedang mengajar. Kalau Bapak dan Ibu yang sedang mengajar bisa jadi ada 10 kelompok. Bisa juga klasikal. Sehingga di sini ada Tuti, Budi, Cucun ke pinggir gitu. Karena saya mengajar di kelas saya dan kelas saya rata-rata sama karakteristiknya, kelompok 1 antara Budi, Soni, Lala dan Caca, Reni, Pikir itu relatif sama dengan kelompoknya. Sehingga dalam kelas saya ada 2 kelompok anak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bukan dipaksa untuk dibedakan, tetapi memang panggilan jiwa karena anak itu beda. Sehingga kita memberikan sesuatu yang layanannya berbeda untuk anak. Jadi basis dari differentiated learning bukan paksaan, tetapi kesadaran kebutuhan anak ya. Nah, seperti ini. Ini anak butuhnya begitu tuh. Jadi bukan dipaksa untuk dibagi 2, bukan. Tapi anaknya memang begitu karakteristiknya. Ya. Dan saya mampu untuk memberikan layanan itu kalau begitu. Ya. Dalam konteks guru ya. Nah, Budi, Soni, Lala di sini kelihatan ya, bahwa mau mengajarkan tentang ITP di atas, yaitu ITP apa? Hari ini ada pertemuan keempat, anggap saja begitu. Ada ITP itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pertemuan keempat ini setelah dianalisis ya, berarti pertemuan 1, 2, 3 udah lewat. Sekarang pertemuan keempat. Dan di silabus itu 20 JP, 1 pertemuan itu 5 JP. Berarti hari ini pertemuan terakhir. Kalau hari ini pertemuan terakhir, maka hari ini adalah ITP terakhir seharusnya. Tetapi bisa jadi ada anak yang harusnya masuk ke ITP yang ke-6, tapi dia masih di ITP yang ke-5. Nah, oke. Inilah yang disebut dengan kesiapan, readiness. Belajarnya mau mengurutkan, tetapi ada anak yang belum bisa membandingkan. Jadi jangankan ITP ke-6, ITP ke-5 aja dia belum bisa. Sementara ada kelompok 2, membandingkan sudah bisa, tapi mengurutkan belum bisa.
maka dia sudah sampai pada ITP 5, tapi belum sampai pada ITP 6. Nah, ini yang disebut dengan bahwa di kelas ada kesiapan yang berbeda dalam belajar mengurutkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ini yang disebut dengan pertimbangan diferensiasi dari segi readiness dalam Anne Tomlinson atau kesiapan. Berikutnya, itu namanya assessment kognitif. Ada juga assessment awal non-kognitif. Selama pembelajaran kemarin atau melalui suatu situasi didaktis tertentu, guru melihat ternyata kelompok 1 itu cenderung senang menulis dan senang menggambar kartun. Sementara kelompok yang kedua itu cenderung senang bermain motorik kasar, olahraga, bermain kelereng, and aktif gitu. Berarti di sini sudah kelihatan ada diferensiasi dari interest. Jadi minatnya beda. Ini namanya assessment kognitif awal, non-kognitif awal. Berikutnya, kalau kita lihat berdasarkan pengalaman saya mengajar, ternyata kelompok 1 ini dia lebih efektif belajarnya, cepat paham, kalau dia visual, ada gambar. Berarti saya simpulkan kelompok 1 cenderung visuali. Tetapi nanti dalam belajar bukan berarti dikasih visual saja. Karena tugas guru itu menuntun dan mempengaruhi. Berarti apa? Berarti ketika matanya kurang tajam dalam melihat, maka dalam belajar gimana caranya materi terpahami oleh audio karena di auditori, tetapi matanya juga semakin tajam gitu. Jadi jangan sampai yang visuali nanti dikasih visual saja. Sehingga matanya semakin tajam, telinganya semakin nggak denger. Berarti tuntunan ada, pengaruh nggak ada gitu. Ini yang disampaikan oleh Dr. Tatang tadi. Di balik menuntun ada mempengaruhi. Makanya dalam pembelajaran itu meskipun dia visuali tetap dikasih gerakan, tetap dikasih audio, hanya dominannya ke arah visual supaya lebih paham gitu teman-teman. Nah, kemudian kelompok 2 ini efektif kalau bergerak bebas, berarti kinestetik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, guru sudah mempersiapkan bahwa kelak RPP akan begitu, kelak RPP. Dalam pikiran guru apa? Kelompok 2 akan belajar membandingkan. Kemudian kelompok 1 akan belajar membandingkan, kelompok 2 akan belajar mengurutkan. Ini yang disebut dengan differentiated content. Jadi yang satu belajar membandingkan, yang satu lagi belajar fokusnya mengurutkan. Ingat, fokus. Kalau fokus berarti apa? Kalau ini sumatif, pertemuan terakhir, maka kelompok 1 pun harus belajar mengurutkan. Meskipun di sisa-sisa waktu. Karena nanti akan ada asesmen sumatif. Tidak fair anak belum belajar mengurutkan, dites mengurutkan. Maka tetap dia akan belajar mengurutkan meskipun di sisa waktu. Karena nanti soal-soalnya akan ada mengurutkan. Tidak fair anak diuji mengurutkan sementara dia tidak belajar mengurutkan. Berarti kelompok 1 itu yaitu apa? Membandingkan. Setelah dia paham membandingkan, maka belajar akan dilanjutkan ke mengurutkan. Di sisa-sisa waktu itu. Mau 2 jam, mau 1 jam gitu teman-teman. Nah ini namanya differentiated content. Berikutnya, kalau kita lihat ternyata kelompok 1 senang gambar, maka nanti dalam belajar akan banyak melibatkan gambar dan simbol. Sementara kelompok 2 akan ada nyanyian, gerakan, otak-atik kelereng gitu, benda konkret. Ini namanya differentiated process. Karena kelas kelompok 1 itu senangnya menggambar, maka nanti teknik penilaiannya akan disuruh menggambar. Sementara kelompok 2 senang otak-atik benda, maka nanti akan kinerja. Untuk apa? Untuk assessment-nya, sumatifnya, teman-teman. Kinerja nanti. Ya. Jadi yang disebut differentiated itu bukan anak diberikan soal yang beda. Karena kita diikat oleh target TP. Dan ini sumatif, maka TP menjadi tujuannya. Karena TP-nya sama untuk semua anak, yaitu TP di ATP itu, maka assessment-nya juga akan sama tentang itu. Hanya tekniknya yang beragam. Ini yang disebut dengan differentiated product. Contoh anak yang senangnya ngomong tes lisan. Anak yang senangnya nulis tes tulis. Anak yang senangnya diam tapi senangnya gerak-gerik ya tes kinerja. Tapi tetap TP-nya sama. Contoh TP-nya menjelaskan ciri kubus. Maka TP-nya sama ciri kubus. Soalnya juga tentang ciri kubus. Hanya nanti teknik penilaiannya berbeda. Yang ini tes lisan. Nah ciri kubus apa coba? Nah, yang ini tes tulis. Ciri kubus adalah titik-titik. Anak yang diam senangnya bergerak. Tes kinerja. Nanti dia suruh mencari benda-benda berbentuk kubus. Kalau dia bawa kotak kapur, berarti dia sudah paham kubus, nggak usah ngomong. Nah ini apa? Sesuatu bisa digali dari sudut pandang yang berbeda. Ini namanya teknik pengumpulan data atau teknik assessment. Sehingga differentiated itu karena TP-nya itu sama dalam konteks sumatif, maka soalnya sama. Hanya nanti differentiated produknya dari segi teknik pengumpulan datanya.
atau dari teknik penilaiannya, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya, nanti kalau ada bahan ajarnya tentu akan dipertimbangkan perbedaannya. Untuk kelompok 1 akan diperbanyak gambar, untuk di kelompok 2 akan diperbanyak tugas untuk dia bekerja dengan benda konkret karena dia kinestetik. Di sini menjadi dasar kita membuat RPP. Nah, setelah selesai merenung inilah baru kita membuat RPP. Jelas berbeda dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya. Lihat KD, materinya apa, buat RPP. Kurikulum Merdeka, lihat TP, TP-nya apa, lihat anaknya. Setelah lihat anak, baru RPP kita buat. Dan jadi RPP kita buat setelah kita tahu anak. Ini kurikulum Merdeka tentang rencana pembelajaran. Oke. Stop share dulu, baru dari sini dituangkan ke dalam RPP-nya, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh RPP yang sudah kami kembangkan ya. Mudah-mudahan ini yang sederhana, fleksibel, mudah dipahami. Ya. Nah, ini RPP. Jadi di kurikulum Merdeka ada 2 nomenklatur. 1 modul ajar, 1 RPP. Dua-duanya dalam konteks perencanaan pembelajaran di tingkat kelas yang lebih spesifik, dua-duanya sama. Sehingga menggunakan ITP. Bukan langsung menggunakan TP dalam ATP, tapi menggunakan ITP. Nah, perencanaan pembelajaran ini boleh 2 bentuk, modul ajar atau RPP. Nah, sehingga kalau ada 2 bentuk berarti kita harus bisa membedakan apa RPP, apa modul ajar gitu. RPP adalah rencana dalam bahasa guru. Seperti yang di depan ini. Seperti yang kita buat dari dulu tuh. Di kolom identitas dan sebagainya itu RPP. Sementara modul ajar adalah bahasa siswa. Namanya bahan ajar lah, anggap begitu. Jadi modul ajar ini adalah bahan ajar. Tadi sudah disampaikan, guru yang sudah membuat modul ajar tidak perlu membuat RPP. Karena modul ajar sudah jadi perencanaan pembelajaran. Tapi guru yang tidak membuat modul ajar, maka dia tetap membuat perencanaan dalam bentuk RPP dengan bahasa guru gitu. Nah, tentunya ada keputusan berdasar ketika kita memilih membuat modul ajar atau tidak. Dasarnya apa? Analisis buku yang sudah ada. Buku guru, buku siswa, kemudian buku teks ya. Kalau ternyata masih sesuai, maka kita tidak membuat modul ajar. Berarti kita wajib membuat perencanaan dalam bentuk RPP gitu. Tapi kalau dianalisis ternyata bukunya tidak relevan dengan konteks kita, maka kita membuat modul ajar. Nah, kita tidak apa istilahnya diperbolehkan untuk tidak membuat RPP karena modul ajar sudah jadi RPP. Nah, masalahnya kenapa modul? Jadi di kurikulum Merdeka kenapa yang digembor-gemborkan pertama adalah modul ajar? Karena kemerdekaan. Merdeka dekat dengan mandiri. Kalau kita pernah kuliah di UT itu dikasih modul. Untuk apa? Untuk siswa belajar mandiri. Jadi kata modul ini lebih dekat dengan kemandirian dan lebih dekat dengan kemerdekaan gitu. Sehingga di dalam modul ajar ini mengindikasikan bahwa belajar itu harus berpusat pada siswa, bahkan siswa dimandirikan. Sehingga bagaimana caranya modul ajar merekam jejak anak belajar. Karena kalau anaknya mandiri, kemudian tidak terekam di dalam instrumen, di antaranya modul ajar, maka kita tidak akan kehilangan jejak tentang anak. Kalau kita kehilangan jejak tentang anak, maka perencanaan tidak sesuai dengan anak butuhkan. Nah, maka dengan demikian, modul ajar harus berperan sebagai asesmen formatif. Sehingga modul ajar akan berbeda dengan buku teks. Nah, sekarang kita bedakan apa bedanya buku teks dengan modul ajar. Kalau buku teks itu memberitahu. Kalau modul ajar mencari tahu. Kalau buku teks isinya banyak pernyataan, statement. Kalau modul ajar isinya banyak pertanyaan, tapi bukan untuk dijawab. Pertanyaannya untuk menstimulus anak bekerja, mencari tahu, berjuang untuk dia meraih kemerdekaannya tadi. Nah, sehingga buku teks dengan modul ajar berbeda. Dengan demikian kalau ada 2 tambah 3 sama dengan 5, nah itu buku teks dari kasih tahu. Tapi kalau ada titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik isi, nah itu modul ajar. Karena merekam jejak anak belajar mandiri. Dan modul ajar bisa menjadi instrumen asesmen formatif. Data tentang anak yang kualitatif diketahui oleh guru di mana? Dalam catatan siswa di dalam modul ajar. Sehingga modul ajar yang berperan menjadi menyampaikan, maka modul ajar yang diubah menjadi buku teks. Karena banyak yang membuat modul ajar isinya materi. Berarti ini namanya buku teks, bukan modul ajar, karena isinya teks semua. Modul ajar yang diinginkan kemandirian, karena anak belajar mandiri, berarti dia bekerja. Bagaimana caranya supaya tidak kehilangan jejak mereka? Ya buatlah banyak titik-titik untuk merekam jejak mereka diantaranya. Ini modul ajar, sehingga
titik-titik itu perlu diisi, makanya perlu ada pertanyaan. Jadi di modul ajar akan lebih banyak questioning, bertanya daripada statement atau pernyataan tadi. Kita lanjutkan dulu ke RPP, teman-teman. Kalau kita lihat, ini adalah pertemuan yang keempat, tadi sudah disampaikan, dan alokasi waktunya 5 JP. Dalam silabus ATP, TP pertama ini 20 JP. Berarti seharusnya sekarang ada assessment sumatif ya. Karena kalau pertemuan 1, 2, 3 masih belum ada sumatif. Pertemuan 1, 2, 3 masih formatif gitu. Kalau kita lihat di sini apakah ada? Nah, ternyata ada assessment sumatif. Berarti paham bahwa ini pertemuan terakhir. Untuk menguji anak sampai di puncak, maka kita harus tahu. Tahunya dari mana? Dari assessment sumatif. Kriterianya apa? KKTP tadi. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui anak sampai di TP atau tidak. Sehingga kita bisa memberikan intervensi. Lanjut ke TP berikutnya, perdalam pengayaan ataukah mau remedial. Jadi keputusan itu berdasarkan kriteria tadi. Tapi sumatif. Formatif tidak makanya KKTP. Karena formatif itu quick response. Tidak dibandingkan dengan KKTP, tapi operasional langsung. Anak tertidur di kelas langsung diketahui. Setelah itu apa? Langsung kita berikan intervensi yang quick. Atau respon yang quick. Nah, berikutnya. Nah, identitas di kurikulum Merdeka tidak menjadi komponen wajib. Beda dengan kurikulum 2013. Identitas itu wajib ditulis di RPP. Ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Karena standar itu bersifat minimal. Berarti minimal ada identitas. Nah, di kurikulum Merdeka identitas tidak jadi wajib. Kenapa coba identitas tidak wajib? Karena guru akan mengajar di kelas itu dan guru harus sudah tahu dia mengajar di kelas itu. Masa dia lupa mengajar kelas sendiri? Guru mau ngajar matematika, masa dia lupa mau mengajar matematika? Kecuali kalau gurunya banyak lupa ya silakan tulis. Tidak ditulis pun tidak apa-apa. Kenapa? Yang ngajar kita, kelas-kelas kita, materi yang mau diajarkan juga oleh kita. Masa kita lupa kelas yang diajar kelas 1? Kan itu kelas kita. Nah, jadi tidak jadi wajib. Karena RPP itu bukan untuk pengawas. Kecuali memang untuk administratif. Beda lagi. Ini RPP dalam hakikat untuk guru mengajar. Maka identitas tidak jadi wajib. Sehingga yang wajib ada adalah yang tujuan, langkah pembelajaran, penilaian, input, proses, output itu. Inputnya tujuan, prosesnya langkah pembelajaran, outputnya penilaian. Oke. Ya. Nah, kenapa profil pelajar Pancasila saya tulis? Inilah yang saya beda pendapatnya dengan Permen. Dalam Permen, tujuan itu ditulis hanya 3 komponennya. Tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas atau langkah, dan yang terakhir adalah assessment. Saya tidak setuju dengan itu. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka merujuk pada Grand Wijin. Menurut Grand Wijin tidak mungkin 6 tahun ke depan anak bisa sholat kalau setiap hari tidak sholat. Tidak mungkin anak bisa berprofil pelajar Pancasila dalam SKL di 6 tahun ke depan kalau setiap hariannya tidak berprofil pelajar Pancasila. Maka saya dalam hati saya mewajibkan untuk menulis profil pelajar Pancasila supaya landasan teori Grand Wijin benar-benar dipakai di kurikulum Merdeka gitu. Sehingga SKL ditulis. Permasalahannya mau dimensi, elemen, subelemen, target capaian dalam PSKP nomor 9 tahun 2022 ya mangga gitu. Yang penting tuliskan profil pelajar Pancasila dan tidak hanya ditulis. Dan ini pun akan dikondisikan dalam pembelajaran supaya setiap hari ini, di hari ini maka anak berprofil pelajar Pancasila terutama pada bagian nalar kritis gitu. Jadi ini yang saya kasih kritik. Profil pelajar Pancasila tidak ada di harian. Berarti lupa untuk ke depan yang ada di jangka panjang tadi. Profil pelajar Pancasila harus ada di intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Dan hari ini sedang intrakurikuler. Berarti di intrakurikuler jangan dilupakan profil pelajar Pancasila. Karena dia menjadi SKL-nya. Standar kompetensi lulusan. Ya. Berikutnya baru ke tujuan pembelajaran. Nah di sini tetap ditulis saya TP dalam ATP. Ya, sebagai rujukan saja. Mau ditulis atau tidak yang penting ada ITP tadi, tapi saya menuliskan ini sebagai rujukan bahwa ATP-nya adalah apa TP dalam ATP-nya itu. Berikutnya ITP. Nah, kenapa kan di ITP tadi ada 6. Kenapa di sini cuma ada 2? Karena sekarang pertemuan yang keempat terakhir. Dan berdasarkan asesmen awal, TP1, TP2, TP3, TP4, semua anak udah selesai. Yang belum selesai adalah TP5 dan TP6. ITP 5 dan ITP 6, maaf. ITP 5 kelompok 1, ITP 6 kelompok 1 dan kelompok 2. Maka dalam pembelajaran akan ada 2 arah. Kalau ada 2 arah, berarti ada 2 nahkoda, ada dua perahu.
Satu perahu kelompok 1, yang satu perahu kelompok 2, kelompok 1. Itu harus selesai. Sehingga ITP menjadi ada membandingkan dan mengurutkan. Membandingkan untuk kelompok 1 karena kelompok 2 mah harus beres. Mengurutkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Padahal yang kelompok 2 mah udah benar-benar mengurutkan. Sementara kelompok 1 membandingkan. Kenapa? Karena akan ada asesmen sumatif. Maka kelompok 1 pun harus belajar mengurutkan. Meskipun di sisa-sisa waktunya. Karena sumatif akan dilakukan setelah 20 JP ini. Sehingga dari sumatif akan terukur. Apakah anak sampai di KKTP atau tidak. Gitu, teman-teman. Berikutnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sudah nampak mulai dari tujuan. Dari goals. Dari objectives ya. Udah nampak langsung. Kemudian prosesnya juga sama. Maka akan ada proses belajar kelompok 1, akan ada proses belajar kelompok 2. Siswa secara berkelompok mengamati gambar sekelompok tokoh kartun. Kenapa? Karena asesmen non-kognitif menyatakan bahwa kelompok 1 senang gambar kartun. Maka dalam belajar muncul tokoh kartun. Kenapa membilang? Karena kelompok 1 memang belum bisa membilang. Maka membilang dulu. Tapi ada terusannya tuh. Siswa kelompok 1 melanjutkan aktivitas seperti yang dilakukan oleh kelompok 2. Kenapa? Karena sumatif akan dilakukan dengan TP yang sama dalam ATP. Maka asesmen akan sama. Tidak fair nguji anak sesuatu yang dia belum pernah belajar. Maka harus belajar dulu meskipun di sisa waktu, kelompok 2. Berikutnya baru masuk ke kelompok 2. Siswa menyediakan sejumlah kelereng. Kenapa kelereng? Karena anak kelompok 2 ini kinestetik, senangnya aktif, benda-benda konkret. Kemudian dia belajar mengurutkan, karena memang ITP-nya mengurutkan. Sehingga dalam proses menjadi diferensiated. Kalau kita lihat yang ditulis memang yang penting-penting ke arah ITP. Terutama profil pelajar Pancasila dikondisikan tentang nalar kritis. Kan critical thinking tadi. Nah, di sini ada apa? Bernalar. Sudah ada. Tapi bukan diajarkan, tapi dikondisikan. Si bernalar kritis nanti. Dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat pembelajaran ini, maka ITP terfasilitasi. TP terfasilitasi. Profil pelajar Pancasila terfasilitasi. Aman. Gitu. Nah, yang lain-lain yang rutin nggak perlu ditulis. Contoh apa? Bernyanyi, lagu Indonesia Raya, presensi gitu. Mau ditulis silakan, nggak apa-apa. Karena itu rutin. Jadi di kurikulum Merdeka, prinsipnya apa? Tulis yang penting. Supaya apa? Supaya jadi sederhana. Meskipun tadi ya makna sederhana, tadi bersama Pak Dr. Tatang tadi sudah berdiskusi ya tentang makna sederhana. Karena sederhana bisa jadi menjadi kompleks kalau memang tidak dipahami. Tapi kalau sederhana itu jelas, ya mudah dipahami, maka sederhana yang dimaksud itu malah jadi membantu kejelasan tadi. Nah, di sini ada assessment dan ini yang disebut rencana assessment. Apa itu assessment formatif? Nanti tes lisan. Ada instrumennya? Mau ada silakan? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena diri guru sudah jadi instrumen dalam formatif. Dalam teori observation, instrumen utama observasi adalah diri kita, diri guru, manusia. Bukan ini alat saja untuk membantu kita. Jadi instrumen pengumpul data dalam riset yang utama adalah diri kita manusia. Nah, instrumen ini membantu. Gitu. Dengan demikian maka untuk asesmen formatif awal ini instrumennya bisa jadi diri. Karena bisa jadi dalam pembelajaran itu soal itu muncul tiba-tiba. Contoh ketika sedang mengajar, udah mengajar perkalian nih, tiba-tiba Bu Andin ke anak ingin ngetes nih 2 kali 3 berapa? Nah, berarti udah aman. Itu asesmen formatif, bukan menguji, tapi ingin melihat ada masalah nggak dalam belajar. Kalau ada masalah berarti intervensi berikutnya harus apa? Nah, ini namanya formative assessment. Fungsinya perbaikan, bukan ujian. Jadi di sini kita harus bisa membedakan formatif, sumatif itu perannya apa? Formatif itu menuntun, memperbaiki pembelajaran. Sumatif itu menguji. Nah, sehingga sumatif itu ada KKTP sebagai kriteria ujian. Sementara formatif tidak. Kenapa? Karena guru sendiri yang menjadi instrumennya. Oke. Sehingga tiba-tiba muncul quick respon, muncul seperti itu. Dan anak juga meresponnya lebih cepat. Nah, itu namanya asesmen formatif awal. Atau orang menyebutnya asesmen awal. Bentuknya boleh tanya jawab, tes lisan, wawancara boleh. Pengamatan, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada asesmen selama pembelajaran. Ada observasi. Sehingga anak sedang belajar didatangi oleh guru dicatat temuannya. Ada yang nyabok batur, ada yang ngerwes, ya. Ada yang tulisannya jelek kayak ceker ayam, ada yang tulisannya bagus, ada yang malas nulis. Semua dicatat. Ini namanya observasi selama pembelajaran atau asesmen formatif selama pembelajaran.
Dan di akhir juga dilakukan formatif. Nah, ini yang sering tertukar antara sumatif dengan formatif akhir, Bapak Ibu. Nah, PH banyak yang menganggapnya formatif akhir. Banyak yang menganggapnya sumatif. Padahal PH seharusnya formatif akhir. Jadi tolong bedakan formatif akhir dengan sumatif. Kalau sumatif, mengumpulkan dulu di akhir, ya. Setelah itu fungsinya menguji. Kalau formatif, setelah selesai pembelajaran langsung ada assessment, tetapi bukan menguji, tapi ingin tahu anak ini masalahnya apa gitu. Sehingga bisa jadi setelah selesai belajar, anak dites 5 soal. Tapi assessmentnya formatif. Jadi bukan angka yang keluar. Contoh, dulu apa? Coba 80. Epi 70. Ternyata sumatif. Kenapa? Karena hilang makna. Kalau dalam formatif 80 juga ada makna. Muba 80, 20-nya belum bisa ini, masalahnya ini karena ini. 80-nya sudah bisa ini karena ini. 20-nya nggak bisa ini karena ini. Ini namanya routine in assessment. Yaitu assessment yang berakar. Itu ada dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tidak mungkin bisa selesai, bisa dilaksanakan kalau penilaian itu tidak rutin. Tidak mengakar. Contoh, Kang Muba sedang begini. Gini aja memerapkan mata. Maka guru langsung apa? Langsung mencatat. Muba tidur. Betul nggak? Nah, ini tidak rutin. Kalau rutin ditanya, Muba, enggak Bu, nggak tidur. Saya berpikir tuh kan tidur dengan mikir nggak jauh beda, sama-sama merem. Hanya yang satu merem banget, yang satu merem hilang sadar gitu. Ini namanya rutin. Sehingga dari assessment itu kita tahu root cause-nya atau akar penyebabnya. Sehingga di kurikulum Merdeka yang ingin diselesaikan itu akar penyebab. Bukan apa? Bukan yang nampak dulu. Sebelum dianalisis lebih dalam, rutin, maka tidak bisa kita simpulkan masalahnya apa. Nah, rutin itu butuh di formatif. Makanya di kurikulum Merdeka, formatif akhir itu sama. Dikasih soal bisa jadi kalau kognitif. Tapi bukan menguji. Sehingga ada coding nanti. Muba, 1, miskonsep. Epi, 2, 2 itu? Malas belajar. Kemudian Faisal 3 misprosedur. Ari 5 itu apa? Keburu-buru itu apa? Tidak teliti. Sehingga setiap anak punya masalah belajar. Ini yang disebut dengan learning obstacle atau hambatan dalam belajar. Nah, teridentifikasi diantaranya melalui formatif akhir. Sehingga formatif akhir hari ini bisa menjadi assessment awal untuk esok. Jadi kita tidak lagi melakukan assessment awal. Kenapa? Kita sudah punya data tentang anak di formatif hari ini. Maka formatif hari ini menjadi dasar membuat RPP esok hari. Dasar dari RPP adalah assessment awal. Berarti kita sudah melakukan assessment awal dengan strategi kita. Yaitu apa? Data yang sekarang dijadikan dasar untuk RPP esok hari. Berarti kita sudah melakukan assessment awal untuk RPP besok. Sehingga pembelajaran menjadi intertwinement. Menjadi ada keterkaitan. Ya, satu sama lain tidak saling lepas. Ya, gitu, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan RPP. Jadi sampai sini boleh. Di kurikulum 2013 harus sampai apa? Kisi-kisi, instrumen. Wah, itu namanya instrumen. Nah, di kurikulum Merdeka sampai sini sudah jadi RPP. Ini namanya rencana assessment gitu. Pak, boleh nggak saya sampai instrumen ada? Ya boleh atuh. Hanya jangan disalahkan bagi guru yang sampai sini RPP-nya. Karena di segini pun sudah dianggap RPP. Karena bisa jadi guru menganggap apa? Kan ada di saya RPP-nya. Kecuali kalau ada sumatif. Karena sumatif itu ditumpuk banyak, maka kalau ada di pikiran guru bisa lupa. Maka buat instrumennya untuk sumatif. Tapi formatif bisa jadi tidak. Karena guru adalah instrumen itu sendiri. Dalam konteks perbaikan. Nah, inilah RPP di kurikulum Merdeka. Sederhana. Jadi tidak banyak-banyak gitu. Nah, guru yang tidak membuat modul ajar wajib membuat ini. Tapi guru yang sudah membuat modul ajar diperbolehkan tidak membuat ini. Karena modul ajar sudah jadi RPP tadi. Nah, itu tentang RPP-nya. Nah, sekarang kita bedah kalau modul ajar seperti apa gitu. Nah, sekarang kita bedah modul ajarnya, teman-teman. Ya. Nah, ini modul ajar saya bedah mulai dari SLB. Karena di SLB sudah terbiasa pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga dalam modul ajarnya selalu ada profil peserta didik. Bahwa modul ajar ini untuk anak tunadaksa. Nanti anak tunagrahita beda lagi. Anak yang lain beda lagi.
Dan di kurikulum Merdeka, semua anak berkebutuhan khusus, termasuk gurunya, karena dia konvergensi. Anak beda dengan segala keunikannya, berarti kebutuhannya berbeda. Berarti setiap anak punya kebutuhan yang beda, khusus, spesifik. Berarti ABK semuanya. Hanya konteks ABK-nya bukan yang operasional yang ada dalam permen ya. ABK-nya adalah ABK hakikatnya. Dari karena konvergensi, maka setiap anak berkebutuhan khusus. Nah, diinginkan di SD juga seperti ini gitu. Seperti apa? Ini belum muncul. Nah, di SD juga diinginkan seperti ini, ya. Jadi ada profil peserta didik, modul ajar ini untuk siapa? Diinginkan gitu. Kalau memang kenyataannya anak begitu. Jadi sekali lagi, differentiated itu bukan dipaksa-paksa, tapi memang anak keadaan di kelasnya gitu dan kita siap untuk itu. Anak itu di kelas itu ada 30. Maka kalau kita siap 30-30-nya sangat differentiated kan? Tapi bisa jadi kita nggak siap, maka pilih yang kita siap. Maka gurunya harus kreatif, memikirkan strategi. Bagaimana menangani anak yang 30 anak ini berbeda. Maka strateginya bisa jadi dikelompokkan kan. 10 kelompok kita tidak mampu, atau 5. 5 kelompok nggak mampu, atau 3 nggak mampu, atau 2 nggak mampu, ya 1 saja. Tapi tetap asesmen awal dilakukan. Dari asesmen awal kita mau mengajar perkalian, ada anak yang belum bisa menjumlah. Maka di pagi hari anak yang belum bisa menjumlah itu diajari penjumlahan. Jam 5:30. Sehingga masuk jam 7 semuanya belajar perkalian. Nanti pulang diajari lagi penjumlahan. Kan itu diferensiatif. Karena dasarnya kasih sayang dari hati, bukan dipaksa. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sehingga RPP ya hanya 1. Kalau itu tidak sanggup apa? Ya lakukan yang lain. Apa diantaranya? Lakukan asesmen awal. Mau mengajarkan perkalian, ada anak yang belum bisa bilangan, ada anak yang belum bisa penjumlahan, maka ajarkan anak dari yang paling bawah. Bilangan untuk semua, penjumlahan untuk semua, perkalian untuk semua. Nah, ini namanya strategi. Dan anak kebutuhannya terlayani. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bukan bedanya, bukan. Tetapi anak terfasilitasi tidak kebutuhannya. Gitu. Yang paling penting itu. Jadi kalau salah konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka guru menjadi dipaksa untuk membedakan anak. Sehingga yang muncul menjadi eksklusivitas. Padahal pembelajaran berdiferensiasi itu adalah apa? Memberikan sesuatu yang benar anak butuhkan. Bukan dipaksa. Tadi ada strategi tuh. Mau ngajar perkalian, ada anak yang belum bisa bilangan, ada anak yang belum bisa penjumlahan. Ya udah, ajarinlah semuanya dari bilangan. Berarti yang bilangan terfasilitasi, yang pintar mengalihkan jadi semakin hebat bilangannya. Kemudian yang belum bisa penjumlahan juga diajarkan. Jadi bilangan dulu untuk semua, penjumlahan untuk semua, perkalian untuk semua. Diferensiasi. Kenapa? Karena anak kebutuhannya sudah terfasilitasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bukan bedanya, bukan. Tapi terfasilitasi tidak kebutuhannya. Nah, ini yang harus dipahami tentang differentiated instruction. Dan ini ada di tulisan Anna Tomlinson. Sehingga differentiated instruction not just a set of instructional strategies, but a philosophy, ways of thinking. Jadi cara berpikir, filosofi. Filsafat itu kan, filosofi itu kan kebijaksanaan. Ayana dino hate, inklusif, bukan eksklusif ya. Yang ada dalam hati itu inklusif, ya. Bukan X yang diketahui. Maka yang paling penting apa? Anak terfasilitasi kebutuhannya, bukan membedakannya. Nah, kalau terjebak dengan membedakan, maka kita menjadi terpaksa untuk membedakan. Kalau paksaan, ini keluar dari fitrah, konvergensi gitu. Ya, karena anak kan punya fitrah, bukan dipaksa, tapi ditumbuhkan. Nah, oke, lanjutkan. Nah, sekarang stop share yang ini, anggap saja begitu. Nah, sekarang kita buka yang pendidikan umum, teman-teman. Yang pendidikan umum ini adalah, bentar. Oh iya, ini. Ya. Meskipun ini yang saya bedah adalah yang SMA, tetapi pola pikirnya hampir sama. Dan ini adalah beberapa sekolah yang sudah saya bina untuk membuat modul ajar. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi guru-guru yang ada di sini, Bapak dan Ibu. Meskipun masih ada kekeliruan, karena ini masih dalam tahap kritik ya. 1, modul ajar tadi sudah disampaikan, berarti membuat anak mandiri belajar. Tapi bukan ngasih tahu, karena ngasih tahu namanya buku teks. Kalau modul ajar, anaknya justru mencari tahu. Sehingga ada aktivitas-aktivitas belajar dari situasi-situasi didaktis yang diciptakan. Nah, sama ya, komponennya ada tujuan. Tujuannya juga ada tujuan dalam ATP, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga ITP tadi sudah. Dan ini pertemuan ke-1.
Modul ajar itu seharusnya 1 TP dalam ATP, sehingga ini sampai ke pertemuan keempat seharusnya. Disertai dengan instrumen sumatif di bawahnya. Tetapi karena ini pertemuan ke-1 yang dibuatnya, maka di sini belum ada sumatif assessment. Oke, lanjutkan. Nah, ini kelihatan ada titik-titik untuk merekam jejak anak dari pengalamannya. Dari sinilah guru akan tahu apa yang sudah anak pelajari dari lingkungan. Dari sinilah guru tahu keadaan awal anak. Maka ini menjadi instrumen formatif, teman-teman. Modul ajar teh. Titik-titik ini. Dan ini namanya pertanyaan esensial. Kalau kita lihat lanjut. Di sini ada lagi pertanyaan reflektif. Pernahkah kalian, ini namanya pertanyaan reflektif. Supaya apa? Supaya belajar itu dimulai dari diri siswa. Karena M yang pertama apa tadi? Mulai dari diri dalam merdeka. Kemudian neng ning nung nang apa? Meneng. Persepsi berarti mulai dari diri. Maka dalam pembelajaran jangan dimulai dari guru. Guru harus belajar ke peternak itik, jangan ke peternak domba. Peternak domba biasanya ada di depan. Dombanya udah nggak mau ya digusur, rusak. Tapi kalau peternak itik di belakang, itiknya lucu-lucu dimerdekakan. Mulai dari diri itik. Guru baru mengamati, melakukan handayani untuk menuntun dan mempengaruhi. Sehingga pembelajaran biasanya kalau ngejelasin gajah, gajah memiliki belalai yang panjang, kemudian telinga yang lebar, selesai. Tes anaknya. Kurikulum sebelumnya. Karena berbasis materi. Berorientasi pada materi tadi. Sudah saya sampaikan ke tabula rasa. Tapi kalau ini dimulai dari anak. Nah, ada yang pernah lihat gajah enggak? Coba, Budi, gajah itu seperti apa? Panjang, Bu. Apa? Belalainya. Kenapa? Saya lihat dari depan, Bu. Nah. Cucu, lebar. Kenapa? Saya lihat dari pinggir, Bu. Lihat kelihatan telinganya. Nah, ini yang disebut mulai dari diri siswa. Sehingga butuh pertanyaan reflektif. Siapa yang pernah ini? Siapa yang pernah itu? Siapa yang pernah tahu ini? Siapa yang pernah tahu itu? Nah, ini belajar dimulai dari siswa. Ini namanya bineka. Tapi kelak terakhir guru jangan diam. Guru harus memberikan yang menurut guru benar. Bisi yang dibawa ke rumah oleh siswa itu salah. Maka tunggal ika adanya di belakang. Maka semboyan negara kita adalah bineka dulu, baru tunggal ika. Jangan tunggal ika dulu, baru bineka. Kalau guru dulu menceramah, maka itu namanya tunggal ika dulu, baru bineka. Apalagi ceramah saja. Tadi di sholat Jumat kan tidak ada tanya jawab. Sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, selesai, Assalamualaikum. Ada nggak? Mari kita diskusi dulu, teman-teman. Di sholat Jumat langsung ditutup. Nah, guru yang ngajar seperti itu ya, khotib sholat Jumat itu ya. Makanya dimulai dari diri siswa, diberikan ruang untuk dia menyampaikan apa yang ada dalam benaknya. Karena dia sudah memiliki guru yang sebenarnya. Siapa? Alam itu ya. Experience itu, teman-teman. Sehingga dia akan menyampaikan itu semua. Jadi mulai dari diri seperti itu. Tapi ini jeleknya apa? Tidak ada titik-titik. Maka guru akan kehilangan jejak tentang apa yang sudah diketahui oleh siswa sebelumnya. Jadi ini tidak ada titik-titik. Seharusnya ditambah titik-titik supaya modul ajar berperan formatif untuk merekam jejak anak. Baru pertanyaan yang sifatnya eksploratif, teman-teman. Ya. Tadi pertanyaan eksploratif ada di atas. Apa ini pisang? Kenapa pisang warnanya kuning? Karena anu. Kenapa anu? Nah, ini didalami. Nah, itu bisa jadi pertanyaan eksploratif. Selama apa? Selama pembelajaran. Oke. Berikutnya ada titik-titik lagi, teman-teman. Ya. Berikutnya titik-titik lagi. Sampaikan kesulitanmu dalam pembelajaran sebelumnya. Dari sinilah guru akan tahu mau belajar materi ini, tapi ada anak yang belum bisa materi sebelumnya. Ini berarti berperan sebagai formatif awal. Atau orang menyebutnya assessment awal. Iya teh, modul ajar. Karena kita tahu mau belajar perkalian ternyata ada anak yang belum bisa menjumlah. Di mana? Dalam catatan di modul ajar. Berarti modul ajar berperan menjadi formative assessment. Berikutnya baru perhatikan. Nah, di sini guru boleh memperkuat dulu karena Ki Hajar Dewantara itu pembenihan dulu. Pembenihan itu berarti apa? Klasikal dulu. Anak disiram dulu gitu tah bareng-bareng. Nanti dimandirikan. Jadi tidak langsung dimandirikan. Konsepnya itu pembenihan dulu di pertanian itu. Klasikal dulu baru nanti dimandirikan. Berarti sebelum masuk ke materi pokok, apa klasikal dulu tentang materi prasyarat gitu. Jadi materi prasyaratnya harus klasikal dulu sama semua. Dicebor gitu teman-teman. Yang ini teh materi prasyaratnya kuat dulu lah, anggap saja begitu. Berikutnya diraih tanpa berjuang. Maka ciri dari kurikulum merdeka dalam pembelajaran banyak tantangan.
Baik dosen untuk mahasiswa maupun guru untuk siswa. Tantangan 1, tantangan 2, tantangan 3, perjuangan 1, perjuangan 2, perjuangan 3. Kenapa? Karena merdeka tidak mungkin diraih tanpa tantangan untuk kita taklukkan. Apalagi growth mindset. Kita harus pantang menyerah, berjuang. Dan tidak mungkin ada merdeka diraih tanpa perjuangan, maka kita harus berjuang. Tidak mungkin merdeka diraih tanpa berani, maka kita harus berani meraihnya. Tidak mungkin merdeka diraih oleh sendirian. Merdeka itu diraih kalau kita bersama. Berarti apa? Kolaborasi lebih hebat daripada kompetisi. Kalau kita ingin meraih kemerdekaan. Maka di dalam kurikulum merdeka akan kental dengan apa? Keberanian, perjuangan, tantangan, kebersamaan dalam pembelajaran. Tantangan pertama, ayo temukan. Tapi anak belajar mandiri. Maka temuannya harus kerekam. Disinilah ada titik-titik untuk menuliskan apa yang ditemukannya. Sehingga ini bisa menjadi assessment formatif. Berikutnya, tantangan kedua, coba. Keluar lagi keringat dingin, keluar lagi keringat panas. Tapi tetap dia menuliskan apa yang dia coba. Sudah mencoba apa? Bagaimana hasilnya? Supaya guru tidak kehilangan jejak tentang anak. Berikutnya apa? Tantangan ketiga, ayo namai. Anak menamai seperti itu ya. Nanya ke orang tua, nanya ke Google, nanya ke kakak angkatan kelasnya. Ditulis hasilnya, rekam jejak, terekam. Maka ini berfungsi sebagai instrumen formatif juga. Dari sinilah bertanya diberikan kesempatan. Sebenarnya bukan hanya di sini saja. Ini polanya yang pola dibuat oleh teman-teman di Garut. Tapi ada juga yang bertanya itu ya seharusnya di mana saja. Karena belajar itu tentang bertanya, bukan tentang menjawab. Bahkan jawaban itu adalah pertanyaan juga. Ya. Setelah menjawab maka akan siap ke pertanyaan berikutnya. Jadi jawaban ini pertanyaan. Maka orang-orang tua kita tercinta, pemikir yang hebat itu penuh di alam pertanyaan. Penuh di alam pikiran. Karena ketika dia dijajah maka praktek itu dilarang. Sehingga dia ada di dunia pikiran. Maka orang-orang hebat itu zaman dulu itu berfilsafat. Ya, sehingga filsafatnya bagus-bagus karena memang dia di alam pikiran, dijajah alam praktisnya. Alam pikirannya yang dijajah, sehingga liar pikirannya. Luar biasa hasil-hasilnya kan. Ya, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, ya, dan yang lainnya, teman-teman. Nah, karena di kurikulum merdeka, anak itu pasti lelah di kelas. Termasuk gurunya. Jadi kurikulum merdeka itu, lelahnya guru itu di kelas. Karena energi 80 itu akan dihabiskan di kelas. Termasuk siswanya. Karena growth mindset untuk dia berjuang menjadi climber. Dalam adversity question, AQ, ya, dari Stoltz, itu disebutkan tentang quitter, camper, climber. Nah, yang diinginkan itu sosok yang climber, itu growth mindset. Dalam Carol S. Dweck gitu ya. Nah, kemudian disinilah karena dia sudah lelah, maka perlu dirayakan. Karena dia masih dalam belajar, belum ada sumatif, maka salah wajar. Jadi salah oke dirayakan. 2 kali 3 berapa? 60. Bagus. Ya. Kenapa? Karena sedang belajar, belum sampai ke 20 JP. Berarti proses ini adalah proses belajar. Salah, wajar dalam belajar. Mau berjuang juga sudah hebat. Jadi apa? Rayakan perjuangannya. Jangan dirayakan hasilnya. Nah, kurikulum merdeka ingin merayakan perjuangannya. Bukan merayakan hasilnya. Maka selalu apa? Rayakan, rayakan, rayakan.
Ya, sensor. Saya coba meninggalkan proses ini. Dapat disimpulkan. Ya, sudah, Bar? Wah, saya langsung apa, Pak? Ya, ya. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf sinyalnya ada gangguan di sini di kami ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah sampai pada modul ajar. Nah, itulah bayangan modul ajar seperti tadi. Sehingga di sini ada Pak Ananda menyampaikan bahwa saya coba menyimpulkan bahwa asesmen sumatif itu dilaksanakan berkala secara ideal setiap TP itu. Jadi betul untuk menguji di setiap berakhirnya TP dalam ATP. Sementara formatif itu dilaksanakan selama belajar. Jadi tidak ada waktu untuk kita tidak melaksanakan assessment. Ini namanya formatif. Jadi ongoing assessment. Jadi di awal lakukan, selama pembelajaran lakukan, di akhir lakukan. Itu namanya formatif. Tetapi bukan untuk menguji anak, tetapi mendapatkan data-data tentang anak dan kebutuhannya serta yang lainnya sehingga menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran berikutnya itu. Itu namanya formative assessment. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, sampai sini Bapak dan Ibu sudah sampai pada penyusunan yang lebih spesifik yaitu perencanaan pembelajaran RPP dan modul ajar. Maka saya simpulkan Bapak dan Ibu, ketika kita menyusun perangkat perencanaan pembelajaran di Kurikulum Merdeka, maka yang pertama adalah analisis CP, fase dan elemen terlebih dahulu. Dari mapel yang akan dikembangkan ATP-nya. Termasuk fasenya fase apa dengan melihat kelas yang kita ajar. Kalau kelas 1 berarti dia akan masuk fase A umumnya itu. Kalau kelas 2 berarti fase A gitu, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah CP dianalisis, ya baik itu fase dan elemen dua-duanya ya, karena saling melengkapi, barulah guru merumuskan TP yang umum atau goals. Sehingga dari masing-masing CP elemen terdapat beberapa TP-TP umum. Nah, setelah TP didapatkan, barulah diurutkan secara logis, rasional. Dari konkret ke abstrak, dari mudah ke sukar, dari induktif ke deduktif ya. Sehingga kita mendapatkan urutan TP-TP yang sudah di breakdown dari CP. Nah, setelah diurutkan, barulah urutannya itu adalah ATP. Dan ATP adalah salah satu bentuk silabus yang paling sederhana. Karena bisa satu komponen yaitu TP. Nah, dari TP barulah
kedua ITP-nya apa gitu. Karena dari ITP inilah guru harus sudah mulai memikirkan dan merumuskan KKTP. Dan KKTP akan dipakai pada saat asesmen sumatif sebagai kriteria anak sampai di TP untuk kita memberikan intervensi lanjut atau remedial gitu. Berikutnya dari ITP maka guru akan menyusun perencanaan pembelajaran baik dalam bentuk modul ajar maupun RPP. Pemilihan terhadap modul ajar dilakukan setelah menganalisis sumber-sumber belajar yang lain, termasuk buku teks. Kalau mencukupi, maka bisa jadi guru tidak membuat modul ajar, tapi guru tetap membuat RPP. Dan kalau ternyata sudah dianggap kontekstual, cukup, dan sesuai dengan TP yang mau kita ajarkan, maka guru bisa jadi tidak membuat modul ajar, dan guru tetap harus membuat RPP. Dan tadi sudah dibedakan antara RPP dan modul ajar. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu selama 1 hari ini tadi tataran filosofi, teoritis, kemudian masuk ke praktis, bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka sampai ke modul ajar, ya. Dan hari ini kita tidak bisa belajar atau membedah tentang bagaimana kokurikuler proyek, mulai dari modul proyek sampai ke rapot proyek. Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa struktur di kurikulum Merdeka yang distrukturkan secara JP dalam Kepmen 262 adalah kokurikuler, proyek, dan intrakurikuler. Nah, hari ini kita fokus pada pengembangan perangkat ajar intrakurikuler. Sementara pengembangan perangkat ajar untuk kokurikuler proyek mungkin di sesi-sesi yang lain kita akan bedah, mulai dari penyusunan modul ajar atau modul proyek ya, mulai dari bedah BSKP nomor 9 tahun 2022 tentang profil pelajar Pancasila, baik itu dimensi, elemen, subelemen maupun target capaian. Nah, setelah itu baru dari BSKP nomor 9 ini dasarnya tadi, kemudian ada tema proyek di dalam Kepmen nomor 262, karena proyek di kurikulum Merdeka adalah proyek kolaboratif tematik, sehingga ada tema-tema yang dikembangkan dari SDGs, Sustainable Development Goals, yaitu masalah dunia yang harus kita selesaikan bersama. Dengan demikian maka dipastikan tema-tema di kurikulum Merdeka itu relevan dengan kebutuhan dunia. Ya. Dan melalui proyeknya anak maka ada andil anak untuk menyelesaikan masalah dunia, sehingga proyek di kurikulum Merdeka tematik kolaboratif. Jadi bukan proyek anak saja, tetapi proyek semua. Karena guru di dalam kurikulum Merdeka di proyek tidak akan mendapatkan jam mengajar kalau tidak ikut serta dalam proyek siswa. Tidak hadir ketika anak presentasi, tidak hadir ketika anak mengidentifikasi kebutuhan. Berarti guru akan kehilangan jam mengajar gitu. Maka gurunya harus tetap ada. Karena bukan PJBL di kurikulum Merdeka, tetapi proyek tematik. Sehingga akan ada tema dan ada target capaian dalam profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan itulah maka modul ajar dibuat, dan setelah itu proyek dilakukan dengan struktur yang ada di Kepmen 262, berikutnya baru ada assessment tentang proyek itu dan bahkan dituangkan ke dalam rapot proyek yang tidak lagi angka, tetapi sudah deskripsi. Nah, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Selama ini beredar rapot-rapot digital dari orang yang ahli TIK. Maka setelah teman-teman membahas secara jelas tadi mudah-mudahan tentang kurikulum Merdeka, maka teman-teman bisa memfilter, menyaring kira-kira rapot mana yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Karena banyak rapot yang beredar keluar dari kurikulum Merdeka. Di antaranya apa? Masukin angka keluar deskripsi yang sama. Itu melanggar konvergensi tadi. Kemudian ada juga yang di dalam rapot itu adalah KKTP. Di kurikulum Merdeka, rapot tidak ada KKTP karena rapotnya mata pelajaran untuk rapot intrakurikuler. Kalau di kurikulum 2013, di rapot ada KKM. Karena di rapot itu mata pelajaran dan KKM-nya angka mutlak 75-80. Dalam matematika 75 dan 80 bisa dirata-ratakan. Sehingga KKM-KD dirata-ratakan bisa jadi KKM mata pelajaran. Berarti dalam kurikulum 2013 setiap mata pelajaran punya KKM. KKM IPA, KKM IPS gitu ya. Sementara di kurikulum Merdeka, KKTP ditambah cantik, rata-ratanya nggak tahu. Maka deskripsi tidak bisa dirata-ratakan. Maka KKTP itu khas per TP dalam ATP. Tidak bisa dirata-ratakan menjadi KKTP mata pelajaran. Jadi teman-teman, bagi yang nanti mendapatkan rapot aplikasi digital yang di dalamnya ada KKTP, berarti keluar dari pemaknaan kurikulum Merdeka tentang KKTP. Bahwa KKTP akan khas per TP dalam ATP. Tidak bisa dirata-ratakan. Sehingga tidak ada KKTP mata pelajaran. Dengan demikian maka di rapot, karena yang muncul adalah mata pelajaran,
maka tidak perlu ada KKTP. Yang ada adalah apa? Angka, kemudian deskripsi, dan itu minimal. Ya, kalau lebih boleh, kalau kurang justru itu yang penting-penting yang dituliskan di dalam komponen rapot di Kepmen yang sudah berlaku, teman-teman. Baik itu 262, kemudian BSKP nomor 33, nomor 9, kemudian Permendikbudristek nomor 5, 7, 16, 21 ya, PP nomor 4. Itu semua adalah hal-hal yang baru yang harus kita bedah, termasuk juknisnya tentang asesmen dan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Itu saja mungkin Pak Faisal. Ya, saya berikan lagi ke Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ingin berdiskusi, jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita hebat hari ini, boleh disampaikan Bapak Ibu, baik secara langsung maupun di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand mungkin. Pak Hafiz boleh diulang mungkin, soalnya tadi di kolom chatnya sudah hilang. Adakah Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu yang di ruangan juga dipersilakan jika masih ada yang ingin pertanyaan. Atau sudah sangat jelas sekali ya pemaparannya yang sangat menggebu-gebu sehingga sampai materinya kepada kita semua terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Ya, nampaknya cukup ya, tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua Bapak Ibu ya. Oh, Bu Hilda. Bu Hilda ada ingin bertanya, Bu Hilda silakan. Oh, bukan. Ya, mungkin sebelum sinyalnya tuh ya Bapak. Ya, saya punya harapan materi dari tadi pagi sampai sekarang ada naskah literaturnya sebagai acuan dan referensi. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Gimana tanggapannya Pak? Nggak usah ditanggapi ya. Ya, terima kasih Pak masukannya ya. Nanti jadi selanjutnya ada lagi? Cukup mungkin Pak ya. Nampaknya pemateri kita juga sudah bercucuran keringat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sesaat lagi kita akan closing statement dari pemateri kita. Dan sesaat lagi Bapak Ibu juga jangan beranjak karena link absen yang sekaligus adalah link sertifikat akan dibagikan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ngisi absen akan langsung dapat sertifikat via email ya. Baik Pak, nampaknya mungkin sudah sangat paham sekali ya mungkin karena dari pagi gitu. Jadi mungkin Bapak ada closing statement pada pematerian kita hari ini. Apa yang ingin Bapak pesankan kepada guru-guru hebat kita terkait dengan kurikulum Merdeka khususnya di jenjang sekolah dasar ini? Mengapa Pak? Bapak dan Ibu, selama kita ada maka perubahan itu akan selalu ada ya. Dan perbedaan itu akan selalu mewarnai di dalam hidup kita. Dengan demikian maka jadilah sosok Fitro. Kalau kita baca Fitro itu di KBBI online, Fitro itu terbuka. Karena dengan terbuka itu memungkinkan memberi dan diberi gitu. Artinya memungkinkan berubah dan mengubah. Nah dengan demikian maka hari ini kita berada pada titik pandang yang berbeda. Bahkan tidak ada dua orang yang duduk
berbeda adalah hal yang biasa, teman-teman. Nah, ini yang akan saya sampaikan bahwa dari perbedaan tadi, ya. Oh, tadi keluar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita keluar dari lubang yang berbeda, maka kelak akan masuk ke lubang yang berbeda, maka berjuang menuju lubang yang berbeda pun akan berbeda. Jadi kalau begitu perbedaan itu adalah petro. Ya. Jadi bagaimana caranya perbedaan kita membuat kita bersatu, saling menyelamatkan. Maka meskipun hari ini kita berbeda, tetapi nanti di surga ilahi kita akan bersama. Kalau kita saling menginspirasi, karena khairun nas in anfa'ul linnas. Yang terbaik itu yang banyak berbagi, memberikan manfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan keunikan kita hari ini akan membawa keberkahan. Aku adalah aku, kamu adalah kamu bukan aku bukan kamu. Tapi ayo aku dan kamu bekerja sama. Melak aku dan kamu kelak menghasilkan anak-anak yang soleh. Ah, jangan begitu. Hanya dengan istri saya saja, Kang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya pemateri hebat kita hari ini. Ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh Bapak Ibu. Sehingga tentu menghadapi perubahan tantangan zaman ini kita harus semakin banyak belajar. Semoga dari sesi pagi sampai siang ini kita sudah memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Sandi. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi jariah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, demikian untuk kegiatan hari ini. Pak, ya mungkin link absen boleh dibagikan. Ya Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk absen ada keterbatasan waktu ya, jadi tidak dibuka sepanjang waktu. Bapak Ibu hanya punya waktu kurang lebih 10 menit untuk mengisi absen. Jadi tidak perlu di-share ya linknya, langsung diklik langsung isi. Jadi mohon diisi dengan email yang tepat Bapak Ibu, karena begitu mengisi link sertifikat akan langsung terkirim otomatis ke email Bapak dan Ibu. Sekali lagi waktunya terbatas ya. Jadi tidak perlu di-share kepada yang lain, langsung diisi saja oleh Bapak ya dan Ibu. Ya, masih menunggu. Tenang Bapak Ibu ya. Absennya Bu. Belum ada linknya. Ya, ditunggu Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah muncul Bapak Ibu, silakan diklik linknya. Udah Pak? Ada. Belum kan? Oh, belum. Jadi yang saya ingat pulang sekarang hasil akhirnya Bisa. Tak? Lubangnya mana? kirim di kolom kita. Oh. Paisa mana lubang? Absen. Dan buat Bapak Ibu sebentar ya. Ya, Bapak Ibu silakan diisi link absennya dan bisa langsung dicek emailnya Bapak Ibu ya. Sertifikat akan langsung masuk ke email Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai salah ngisi emailnya ya. Dan jangan di-share ke yang lain Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang nggak hadir dapat sertifikat kan sayang ya. Oke. Silakan Bapak Ibu 2 menit lagi ya sampai 2:30. Sudah ditutup. Sudah ditutup tadi. Oh sudah. Ya baik terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya dari pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita jumpa kembali di kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu, salam dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibagi PPT-nya Pak Dokter. Mana Ibu? Ya, dibagi. Ya, hatur nuhun Pak Dokter. Ya, Sama-sama Pak Dokter. ya, dibagi Bu, mangga. Pak Mulia
Sudah. Sudah pulang sekarang. Dari Kaisar. Ada ya.